Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsanda Dinda Lestari, mahasiswa Prodi Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi sedikit tentang apa itu korupsi. Baik, apa itu korupsi? Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya, apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus. Korupsi diturunkan dari kata korup yang bermakna yang pertama buruk, rusak, busuk. Yang kedua, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pelaku dari korupsi tersebut disebut koruptor. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Di sini ada 8 ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, penipuan terhadap pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum. Yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang pihak. Yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama. Yang ketujuh, terpusatnya kegiatan yang dapat mempengaruhi. Yang kedelapan, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Di dalam korupsi sendiri itu ada istilah KKN. KKN yaitu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Dan yang terakhir, nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Menurut Syed Hussein Alatas, di sini ada 7 jenis korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif. Yang kedua, korupsi memeras. Yang ketiga, korupsi investif. Yang keempat, korupsi perkerabatan. Yang kelima, korupsi defensif. Yang keenam, korupsi otogenik. Yang ketujuh, korupsi dukungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dibagi 7 jenis. Yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, tindak pidana dalam kekerasan. Yang kelima, tindak pidana korupsi perbuatan curang. Yang keenam,
tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Korupsi terbagi dalam berbagai perspektif. Yang pertama, korupsi dalam perspektif budaya. Yang kedua, korupsi dalam perspektif agama. Yang ketiga, korupsi dalam perspektif hukum. Apa saja sih dampak dari korupsi? Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas. Tindakan atau efek dari korupsi membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral. Cara mencegah korupsi dari diri sendiri. Yang pertama itu ibadah. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, atur cash flow. Yang keempat, bangun aset aktif. Yang kelima, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Yang keenam, miliki gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan. Berikut adalah contoh dari kasus korupsi. Bisa teman-teman baca sendiri. Kan lagi simulasi. Bempar.